Akhirnya bisa sampai ke sini. Tinggal 2 pertandingan lagi sebelum meraih impianku untuk menjadi juara di kejuaraan nasional. Aku bukanlah pemain unggulan seperti halnya Tsubasa dari Nankatsu atau Hyuga dari Toho. Bagi orang yang tidak mempunyai bakat, yang bisa dilakukan hanyalah berusaha dengan keras. Tapi, asalkan bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, aku pasti bisa mengalahkan Tsubasa ataupun Hyuga. Lalu, seandainya aku bisa menang, saat itu... Katagiri, apakah pencarian para pemain yang akan mewakili Jepang di kejuaraan junior internasional yang akan diadakan di Perancis akan berjalan dengan lancar? Iya. Aku bermaksud untuk mengambil para pemain dari kesebelasan yang berhasil menjadi 4 besar dalam kejuaraan nasional. Kalau begitu rasanya yang paling tepat untuk menjadi pemain unggulan adalah Tsubasa Ozora dari Nankatsu ya? Iya. Tapi di kejuaraan kali ini, aku telah menemukan 1 orang lagi pemain hebat baru. Kemampuannya sebagai game maker dalam pertandingan tidak kalah hebat dengan Tsubasa Ozora yang jenius itu. Oh, siapa pemain itu? Dari SMP Furano Hokkaido. Dia Hikaru Matsuyama. Dalam kesebelasannya tidak ada pemain lain yang terlihat menonjol. Bila penyerangnya dibandingkan dengan penyerang Toho ataupun Nankatsu, bisa dibilang mereka tidak memiliki pencetak gol yang handal. Peranan Hikaru Matsuyama sebagai kapten sangatlah besar, sehingga tim ini bisa terus menang dan masuk ke dalam 4 besar. Hikaru Matsuyama, dari SMP Furano ya? Iya. Pemain nomor 10 dari negeri salju. Bagaimana? Apa sebelah sini sakit? Tidak. Kalau orang biasa pasti akan merasa sangat kesakitan. Tapi kau sungguh kuat. Tolong pegang sebelah sini. Ayo. Iya. Tsubasa. Tsubasa! Dalam pertandingan putaran semifinal pertama, kesebelasan Toho telah berhasil menang. Tapi tampaknya ketidakhadiran Hyuga memberi pengaruh yang cukup besar. Mereka menang dengan beda cuma 2-1. Jadi begitu? Nah, yang bisa kulakukan hanya sebatas ini. Dokter, bolehkah aku minta tolong 1 hal lagi pada Anda? Bisakah dokter menuliskan tekad kemenangan di sebelah sini? Aku rasa akan lebih manjur kalau Nona ini saja yang menuliskannya untukmu. Baiklah, tulis dengan penuh cinta, ya? Pak Dokter. Sudah waktunya. Ayo teman-teman. Ya! Ayo Yoshiko, cepat serahkan. Ayo cepat. Tidak jadi Ada apa? Ikat kepala. Yoshiko tidak tidur semalaman untuk membuatnya. Nomor punggung kalian semua juga disulam di sini. Tidak ada tim lain yang memakai ikat kepala ini, kan? Nanti pasti jadi aneh. Oh, jadi kamu membuatkan ini semua untuk kami ya? Punyaku mana? Punya kapten, yang ini. Terima kasih ya. Hari ini aku akan berjuang di pertandingan dengan memakai ikat kepala. Matsuyama. Oh ya Yoshiko, kalau tidak salah karena urusan pekerjaan ayahmu, mulai semester 2 kau harus pergi ke Perancis. Begitu ya? Berarti tidak sampai sebulan lagi. Apa ikat kepala untukku ada? Ada. Oh, aku juga. Aku juga mau. Tenang semuanya. Nah, pertandingan kedua putaran semifinal antara kesebelasan Nankatsu melawan kesebelasan Furano. Seluruh pemain kesebelasan Furano tampil dengan memakai ikat kepala. Mungkin ini disebabkan karena wakil dari Hokkaido tidak terbiasa dengan hawa panas, sehingga selama ini mereka tidak pernah memenangkan kejuaraan nasional. Apakah ikat kepala itu menunjukkan tekad mereka untuk merebut gelar juara yang pertama kalinya di kejuaraan nasional? Di pertandingan putaran final yang pertama ini, telah ditetapkan perguruan Toho berhak maju ke babak final. Maju, maju, Furano! Maju, maju, Nankatsu! Maju, maju, Entah kenapa Ice Striker Hyuga Kojiro belum juga tampil 1 kali pun di kejuaraan ini.
Bahkan ada desas-desus yang menyebutkan bahwa Hyuga menderita cedera. Dan diperkirakan pertandingan Nankatsu dan Furano ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Terlebih lagi, ada persamaan antara kedua kapten yang sama-sama merupakan gelandang tengah yang sangat aktif dalam menyerang. Kesebelasan manakah yang bisa menguasai lapangan tengah, itu akan menjadi kunci yang sangat penting dalam pertandingan ini. Dan seperti yang kita tahu, Tsubasa Ojora dari Nankatsu telah mengalami cedera bahu akibat pertandingan sebelumnya. Apakah ini akan mempengaruhi permainan dari kesebelasan Nankatsu? Nah, sesuai dengan perkiraan, terjadi pertarungan antara kedua kapten yang juga gelandang tengah, Tsubasa dan Masuyama. Di lapangan tengah sedang terjadi perebutan bola yang sangat sengit. Dan apa yang terjadi? Aku akan menguasai lapangan tengah. Matsuyama, aku tidak akan kalah darimu. Berikan pada kapten! Ayo cepat! Nankatsu lah yang akan mencetak gol pertama! Ya! Kalau Tsubasa dan Matsuyama seimbang, maka Nankatsu yang memiliki satu orang game maker lagi, maka akan lebih unggul. Mundur! Bertahan! Kita harus bertahan! Tidak akan kubiarkan! Maju Furano! Apa seluruh pemain mereka bermaksud untuk menyerbu kita? Kemampuan mempertahankan bola yang hebat. Padahal kalau sampai salah langkah, mereka malah bisa memasukkan angka. Sebesar itu kepercayaan para pemain Furano terhadap kemampuan Masuyama mempertahankan bola. Kita lihat saudara-saudara, kelihatannya Masuyama masih mempertahankan bola. Tapi Izawa dari Nankatsu menghadangnya. Dan, Masuyama berhasil melewati Izawa, saudara-saudara. Ini luar biasa. Serangan total dari Furano. Seluruh pemain maju menuju gawang Nankatsu. Inilah strategi badai salju Furano. Kelihatannya seluruh pemain Furano maju ke depan gawang Nankatsu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Sayang sekali Furano gagal memanfaatkan peluang itu, saudara-saudara. Ayo mundur! Ya, kali ini bola berada di tangan kesebelasan Nankatsu, tapi sayang sekali dapat diambil alih kembali oleh inilah kesebelasan saatnya. Furano. Akan kumasukkan sekarang. Matsuyama. Padahal latihan pagi baru mulai jam 8. Yoshiko, Selamat pagi. menjadi juara di kejuaraan nasional. Itu adalah impianku. Kau tahu kan, ada yang bilang bahwa tim dari daerah bersalju tidak akan bisa menjadi juara. Aku akan buktikan pada mereka. Tapi, dibandingkan dengan Toho atau Nankatsu, tim kita lemah dalam mencetak gol. Karena itu, aku harus berusaha agar bisa menembak dari lapangan tengah dalam kondisi apapun. Yoshiko, tanganmu merah sekali. Kau tidak apa-apa? Maaf ya. Masuyama. Cobalah terima tendanganku ini. Iya. Dan kembali ke lapangan, Masuyama menendang dan gol! Berkat tendangan jauh yang luar biasa dari Masuyama, Furano berhasil mendapatkan gol yang pertama. Tendangan yang hebat. Tapi, aku juga memiliki tendangan jarak jauh. Nah, teman-teman, kali ini giliran kita. Maju, maju, Nankatsu! Nah, sekarang kita lihat serangan balasan dari Nankatsu. Ya, bola diberikan kepada Jisugi. Lalu dioper kepada Tsubasa. Tapi gagal diterima. Sayang sekali, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ishisaki berebut bola dan mengopernya. Ya, tapi lihat saudara-saudara, di sana ada Tsubasa. Dan Tsubasa tendangan yang bagus sekali dan gol masuk, saudara-saudara. Di saat-saat terakhir babak pertama, Nankatsu berhasil membalas satu angka.
pertandingan akan dilanjutkan kembali pada babak kedua. Sepertinya tembakan itu memberikan beban cukup berat pada bahunya. Kalau dalam keadaan biasa, aku pasti akan menyuruhmu untuk duduk saja di bangku pemain. Tapi aku tidak melakukannya. Hanya saja hari ini kau tidak boleh menembakkan tendangan jarak jauhmu, karena itu akan memberikan beban yang berat pada tubuhmu. Kau sudah mengerti kan, Yoshiko? Kalau tidak berangkat jam 3 dari sini, kita akan terlambat naik pesawat. Sebenarnya ibu ingin membiarkanmu tetap di sini sampai kejuaraan nasional selesai. Tetapi kita tidak bisa menunda keberangkatan kita lagi. Lagi pula kita juga harus menyelesaikan urusan kepindahanmu ke sekolah yang baru sebelum semester yang baru dimulai bulan September. Ayah juga sudah menanti-nantikan kedatangan kita di sana. Tidak apa-apa, Bu. Aku mengerti. Aku kembali dulu ya. Babak kedua hampir dimulai. Aku pergi dulu ya, Bu. Yoshiko, kau berangkat ke Prancis hari ini? Iya, lebih cepat dari rencana. Begitu pertandingan berakhir, aku harus segera berangkat ke bandara. Apa? Maaf, aku tidak memberitahumu. Sebenarnya ini diputuskan 3 hari yang lalu. Tapi aku tidak sanggup mengatakannya. Tapi, Yoshiko, apa kau mau terus seperti ini? Mengenai Matsuyama. Tidak apa-apa. Aku ingin sekarang dia berkonsentrasi saja untuk kemenangan di pertandingan ini. Kedudukan 1-1 ya. Di Prancis akan diadakan kejuaraan internasional tingkat junior ya. Ini pertandingan hebat. Aku ingin ikut. Tapi itu adalah impian yang sangat jauh bagi kita. Kalau Matsuyama, asalkan dia berusaha keras di kejuaraan ini, dia akan terpilih sebagai anggota tim. Sebelum Prancis, menangkan dulu pertandingan ini. Untuk bisa menang, di babak kedua ini, aku harus bisa mencetak angka terlebih dahulu. Nah, kita saksikan kembali saudara-saudara. Terjadi perebutan bola yang sangat sengit di tengah lapangan. Celaka! Ya, Tsubasa coba menerima bola. Tsubasa! Akan kumanfaatkan seluruh peluang yang ada, seperti Masuyama. Iya! Wah, sayang sekali bola melambung Bolanya masih tinggi, bebas. saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Tsubasa berbalik dan menendang satu. Masuk! Gol, saudara-saudara. Awas! Matsuyama? Tsubasa, kenapa aku begini? Karena aku ingin bersaing sportif denganmu. Ya, 3 menit babak kedua. Tendangan salto yang dilakukan oleh Kapten Nankatsu Tsubasa berhasil mengubah perolehan angka menjadi kedudukan 2-1. Tapi apa yang kita lihat? Saat Tsubasa hampir terempas ke tanah, Matsuyama menahan tubuh Tsubasa. Permainan yang bagus di babak semifinal ini. Pertarungan yang sportif di antara kedua kapten. Celaka, di hawa panas ini semua sudah kelelahan. Aku harus mencetak gol. Udah. Tim dari daerah bersalju memang lemah terhadap panas dan akan kehabisan stamina di babak kedua. Tapi mental kami yang telah terlatih di daerah bersalju tidak akan kalah dari tim manapun. Bertahanlah Furano. Kekuatan kita telah terlatih di daerah bersalju. Tidak hanya sebatas ini. Ayo maju Furano. Kita tidak boleh menyerah. Ya! Hanya dengan kata-kata dari Matsuyama, dalam sekejap suasana jadi berubah. Nah, sekarang kita lihat Matsuyama dari Furano maju menyerang. Ya, kelihatannya kedua kapten bertekad untuk mencetak gol. Tsubasa, aku akan melewatimu. Matsuyama, biar apapun yang terjadi, aku akan menghentikanmu. Ya, lagi-lagi kedua kapten berhadapan. Dan Tsubasa terjatuh, saudara-saudara. Matsuyama terus menangkan bola, lalu mengopernya. Dan kesempatan ini bagi Furano untuk mencetak gol. Dan sayang sekali bola terbentur tiang gawang, saudara-saudara. Ya, di sana ada pemain nomor 8 dari Furano dan coba menendang dan bola masuk. Inilah
kerjasama tim dari Furano dengan operan dari Oda yang diikuti dengan tembakan dari Matsuyama. Kedudukan kembali seimbang, 2-2. Subasa! 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 Mustahil bertanding lebih dari ini. Kita ganti saja. Tunggu dulu, pelatih. Subasa! Aku adalah Kapten Nankatsu. Aku akan berjuang sampai pertandingan ini berakhir. Subasa! Subasa! Subasa, Subasa! Kau masih bisa bermain. Iya, aku baik-baik saja. Duduk semuanya. Kita percayakan saja pada Subasa. Sugi, Taki, begitu pertandingan dimulai lagi, segera oper bolanya padaku. Ya? Jangan-jangan kamu... Itu mustahil. Kita ikuti saja perintah kapten, ya? Ishizaki, Kita lihat, jam hampir menunjukkan pukul 3. Waktu yang tersisa tinggal beberapa menit lagi. Apakah pertandingan ini akan diperpanjang waktunya? Dan Katsu menguasai bola di lapangan tengah. Dan, rupanya sudah tidak ada waktu lagi. Biar bahuku Saudara-saudara. harus patah. Akan tetap kutembakkan. Kenangan jarak jauhku ini. Tapi Subasa tidak putus asa. Dan dia coba menendang. Dan... bola sayang sekali membentur tiang gawang. Tapi apa yang kita lihat, bola itu kembali dan masuk. Dan Katsu menang. Furano kali ini gagal mewujudkan impiannya. Nah, saudara-saudara, untuk yang ketiga kalinya, pertandingan final akan kembali menjadi pertarungan antara SMP Nankatsu melawan perguruan Toho. Subasa, Matsuyama, masa pemenangnya roboh begitu? Bertahanlah. Ayo bangun, Subasa. terima kasih. Nah, Yoshiko, nanti kita terlambat naik pesawat. Matsuyama, terima kasih untuk 3 tahun ini. Walaupun pergi ke Prancis, aku tidak akan pernah melupakan dirimu. Aku telah kalah. Padahal kalau aku menang, di kejuaraan nasional aku bermaksud untuk mengutarakan perasaanku. Michiko! Mana Yoshiko? Yoshiko, dia baru saja berangkat ke bandara bersama ibunya. Rencananya dia akan di Jepang sampai musim panas berakhir, tapi keberangkatannya dipercepat. Dia akan ke Prancis dengan penerbangan jam 4. Itu bohong kan? Matsuyama! Matsuyama! Pertandingan final antara Nankatsu dan Toho ya. Tapi meskipun kalah, Matsuyama dari Furano mempunyai kemampuannya yang tak kalah dari Subasa. Dan dia pantas untuk dijadikan anggota tim junior Jepang. Yoshiko! Matsuyama, Yoshiko! apa? Matsuyama.
Yashiko. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Matsuyama. Selamat jalan. Semoga kau baik-baik saja ya. Yashiko, aku akan berusaha untuk menjadi anggota tim junior Jepang. Lalu kita akan berjumpa lagi di Perancis.